轟く雷鳴、燃え広がる炎。各地が混乱に陥る最中、突如眠り始める子供たち。異様な事態に動揺するロビンとチョッパーの前に現れる巨大な怪物の大行列。エルバフを襲う新たな脅威の正体とは。次回ワンピース、怪物出現、エルバフを襲う怖いもの。海賊王に俺はなる。Halo semuanya, selamat datang kembali di video kali ini. Kita akan membahas spoiler One Piece episode 1172, berdasarkan kejadian di manga yang akan diadaptasi ke episode tersebut. Jadi, video ini mengandung spoiler besar bagi kalian yang hanya mengikuti versi anime. Kalau tidak ingin terkena bocoran, sebaiknya hentikan video ini sekarang. Oke, langsung saja kita mulai. Setelah kejadian sebelumnya, kini cerita berlanjut dengan memperlihatkan bab terbaru dari petualangan di tanah para raksasa. Cerita berlanjut dengan sampul bab 142 yang berjudul Hal Yang Kutakutkan. Halaman ini menampilkan kelanjutan kisah ziarah kuil Yamato si anak Oni volume ke-28. Dalam ilustrasi tersebut, Yamato terlihat sedang melancarkan serangan kuat teknik Raimei Hake menggunakan gada miliknya. Ia tampak sangat marah dan menuntut agar pedang katana serta para gadis yang dibawa lari segera dikembalikan kepadanya. Narasi berpindah pada suasana mencekam di sebuah sekolah di Elbaf. Para murid berteriak histeris memanggil ibu guru mereka, karena ada ancaman besar yang muncul secara tiba-tiba. Kepanikan luar biasa melanda area sekolah, saat anak-anak menyadari kehadiran seekor ular raksasa di pekarangan mereka. Salah satu dari mereka sangat yakin bahwa makhluk tersebut adalah Jormungandr, ular legendaris dari ujung dunia. Di tengah jeritan ketakutan akan dimakan, beberapa murid merasa heran mengapa serangan ini terjadi pada hari Sabtu. Dalam situasi yang semakin kacau, terdengar instruksi tegas agar seluruh murid segera masuk ke dalam gedung sekolah untuk berlindung. Sementara itu, di dalam ruang guru sekolah Walrus, situasi tidak kalah tegang. Seorang guru masuk dengan terburu-buru melaporkan keadaan darurat mengenai kemunculan ular besar tersebut. Mereka merasa heran karena binatang buas yang seharusnya berasal dari dunia bawah bisa muncul di dunia matahari. Blade, sang guru matematika, berharap semua orang bisa menyelamatkan diri. Sementara kepala sekolah Walrus yang bernama Kiba menegaskan perlunya memanggil para pimpinan. Anje, guru bahasa nasional sekaligus pustakawan, sangat mengkhawatirkan nasib anak-anak. Ketakutan mereka memuncak saat ular tersebut mulai menyerang dan hampir menelan salah satu murid bernama Aegir, memicu teriakan histeris dari siapapun yang melihatnya. Di tengah detik-detik yang sangat kritis, bantuan akhirnya datang. Sosok bernama Kimatsu muncul dan meminta maaf karena datang terlambat, lalu segera memerintahkan agar ular tersebut melepaskan mangsanya. Sebuah pertarungan singkat namun intens terjadi. Dengan gerakan yang sangat cepat, sebuah serangan teknik Shiken dilancarkan tepat ke arah kepala ular raksasa itu, hingga membuatnya mengerang kesakitan. Serangan yang sangat kuat tersebut berhasil memukul mundur sang monster. Sementara peringatan diteriakan agar semua orang segera menjauh dari lokasi pertarungan demi keselamatan mereka. Akibat benturan dan guncangan besar yang terjadi, anak-anak kembali berteriak ketakutan karena tidak memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun, suasana perlahan mulai mereda saat mereka menyadari bahwa Pak Guru Saul telah datang menyelamatkan mereka. Selain Saul, hadir pula kepala sekolah Kiba yang merupakan seorang mantan bajak laut raksasa. Kiba terlihat meringis kesakitan pada bagian punggungnya, dan mengucapkan terima kasih kepada Saul atas bantuan yang diberikan. Saul sendiri tampak heran dan mempertanyakan jenis ular apa yang sebenarnya baru saja mereka hadapi karena ukurannya yang tidak biasa. Anak-anak mulai membicarakan latar belakang para guru mereka dengan penuh rasa kagum. Mereka menyadari bahwa kepala sekolah mereka dulunya adalah seorang prajurit hebat dan rumor mengenai kekuatan luar biasa Pak Guru Saul ternyata memang benar adanya. Termasuk fakta bahwa Saul dulunya merupakan anggota angkatan laut. Di sisi lain, Saul berdiskusi dengan seorang rekan mengenai keganjilan munculnya binatang buas tersebut. Karena biasanya hanya binatang buas biasa yang terlihat di dunia matahari. Saul pun meminta maaf kepada murid-muridnya karena telah membuat mereka ketakutan. Namun, ketenangan itu sirna ketika saat mereka masuk ke dalam gedung sekolah. Di sana, mereka dikejutkan oleh pemandangan mengerikan di mana Pak Guru Wolf, sang guru pendidikan jasmani, ditemukan dalam keadaan terkapar bersimbah darah. Hal ini memicu kepanikan baru dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai ancaman apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam sekolah tersebut.
Saul segera mempertanyakan kondisi anak-anak setelah insiden tersebut, yang kemudian dijawab oleh Kiba bahwa dirinya baik-baik saja namun, ia sangat mengkhawatirkan keadaan para murid. Di tengah situasi tersebut, seseorang memastikan apakah mereka adalah teman-teman Luffy, dan hal itu pun dibenarkan. Informasi krusial muncul bahwa Ilva dan beberapa orang lainnya telah pergi tanpa memberikan penjelasan apapun. Saat Saul menanyakan arah kepergian mereka, diketahui bahwa mereka bergerak menuju arah pantai. Suasana semakin tegang ketika muncul peringatan agar Saul berhati-hati dan larangan keras untuk menyentuh anak-anak. Robin, yang bertindak sebagai profesor, menyadari adanya keanehan besar karena anak-anak tersebut berjalan dalam kondisi seperti tertidur dan sama sekali tidak memberikan respons terhadap rangsangan di sekitar mereka. Pemandangan anak-anak yang berjalan sambil tertidur, tanpa merespons panggilan, membuat para guru semakin panik. Salah satu dari mereka berteriak meminta anak-anak untuk kembali. Namun mereka tetap melangkah dalam keadaan tidak sadar. Melihat keganjilan ini, Kiba mendesak agar trompet peringatan segera dibunyikan ke seluruh penjuru negeri. Meski Saul sempat menganggap tindakan tersebut terlalu berlebihan, Kiba meyakinkannya bahwa ada sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi di arah hutan. Akhirnya, suara trompet peringatan pun bergema dengan keras, menandakan bahwa seluruh negeri kini berada dalam keadaan waspada tinggi. Kekhawatiran Kiba terbukti benar saat monster-monster lain mulai bermunculan dari hutan, menegaskan bahwa situasi ini adalah keadaan darurat yang nyata. Ketegangan meningkat drastis ketika anak-anak yang tadi berjalan dalam kondisi trans tiba-tiba jatuh pingsan secara massal. Robin tampak sangat bingung dan mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada mereka. Saul pun diminta untuk segera menghentikan pergerakan anak-anak dan membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Di sisi lain, Kiba yang masih dalam kondisi terluka meminta Saul untuk menurunkannya, karena ia merasa harus segera memeriksa kondisi anak-anak yang pingsan tersebut secara langsung. Beralih ke wilayah dunia bawah Elbaf, Loki menunjukkan arogansinya di hadapan Luffy dan yang lainnya. Ia menyatakan bahwa upaya memborgol kakinya dengan batu laut adalah tindakan naif yang tidak akan cukup untuk menahan kekuatannya. Loki memberikan ancaman serius bahwa jika mereka ingin menyelamatkan Elbaf, maka borgol di kakinya harus segera dilepaskan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak sekadar menggertak dan memperingatkan bahwa sekali ia memukul sesuatu, maka kehancuran total akan terjadi. Luffy tampak terkejut mendengar pernyataan tersebut. Loki juga menyinggung mengenai kelemahan Elbaf terhadap api yang bisa menyebar dengan cepat, sebuah fakta yang seharusnya sudah diketahui oleh para raksasa. Tanpa memedulikan peringatan untuk berhenti, Loki mengangkat palu raksasanya dengan niat untuk melenyapkan semua orang. Serangan tersebut memicu ledakan besar dan kobaran api yang sangat hebat hingga terlihat dari kejauhan. Di bagian lain pulau, para penduduk dan prajurit raksasa mulai menyadari adanya petir dan kobaran api yang membumbung tinggi di bagian selatan. Kabar mengenai situasi darurat ini sampai ke telinga tetua Jarul, di mana orang-orang mulai melaporkan suara trompet peringatan yang terus berbunyi. Perintah segera diberikan untuk memadamkan api tersebut secepat mungkin, karena dianggap sangat berbahaya bagi keselamatan seluruh pulau. Di sekolah Walrus, suasana kelas menjadi riuh saat para murid dan guru mendiskusikan ancaman yang sedang melanda. Ibu guru Anje mulai teringat akan legenda monster-monster mengerikan yang kini muncul kembali. Para murid pun mulai berdebat mengenai siapa sosok yang paling menakutkan. Sebagian berpendapat bahwa Loki dengan palunya adalah sosok yang akan menghancurkan dunia, sementara yang lain beranggapan bahwa Fenrir jauh lebih mengerikan. Namun, diskusi tersebut mencapai puncaknya saat seorang murid menunjukkan sebuah gambar dan menegaskan bahwa pandangan mereka semua salah. Menurutnya, sosok yang paling menakutkan dan yang sebenarnya akan membawa kehancuran bagi dunia adalah Nika. Suasana di dalam kelas sekolah Walrus menjadi riuh saat ibu guru Anje menanyakan apakah anak-anak telah menyelesaikan tugas mereka. Secara serentak, para murid menyebutkan berbagai sosok yang menurut mereka paling menakutkan, mulai dari hantu, monster Draugr, badai, naga Nidog, ular raksasa Jormungandr, hingga sosok ibu mereka sendiri. Salah satu murid bernama Ilva mengungkapkan kekhawatirannya bahwa ia akan mengalami mimpi buruk malam nanti jika terus membayangkan sosok-sosok menyeramkan tersebut, yang kemudian ditanggapi dengan tawa kecil dan permintaan maaf dari sang guru. Ibu guru Anje kemudian memuji Gunko karena mampu mengekspresikan imajinasinya dengan sangat baik melalui gambar, sembari menjelaskan bahwa hasil karya tersebut mencerminkan kepribadian mereka, layaknya saat mereka menulis esai.
Ia menegaskan bahwa semua monster yang mereka bicarakan sebenarnya adalah perwujudan dari rasa takut yang diimajinasikan oleh anak-anak. Namun, penjelasan tersebut ditanggapi dengan skeptis oleh Saul yang merasa bahwa hal semacam itu tidak mungkin terjadi. Narasi berlanjut dengan visualisasi dari berbagai monster mengerikan yang dianggap sebagai ancaman paling menakutkan bagi anak-anak di dunia ini. Di sisi lain, situasi di balik layar mulai terungkap saat Killingham menyatakan bahwa segalanya telah siap, yang kemudian mendapat pujian dari seorang sosok misterius. Para anggota Kesatria Dewa ini merencanakan pergerakan untuk memastikan anak-anak tersebut mencapai kapal sesuai jadwal, sembari mempertanyakan apakah mereka akan berhasil membawa kembali anak-anak itu tepat waktu. Dalam percakapan yang penuh sinisme, salah satu dari mereka menyebutkan bahwa cinta pada dasarnya berarti saling menyakiti satu sama lain. Sementara itu, seorang agen wanita tampak menatap sebuah gambar dengan serius dan menggumamkan nama Nika, menandakan adanya ketertarikan khusus pada sosok legendaris tersebut di tengah kekacauan yang mulai melanda Elbaf. Memasuki babak baru yang berjudul Kesatria Dewa, pergerakan licik dari kelompok tersebut mulai memicu kepanikan di area sekolah. Saul yang tampak terengah-engah berusaha menghentikan langkah anak-anak sembari memanggil nama Ilva, Magu, dan Ronja. Ia menyadari dengan ngeri bahwa anak-anak tersebut sedang berjalan dalam keadaan tidur pulas. Saul merasa kebingungan melihat kain putih yang menyelimuti mereka, dan mempertanyakan kemana tujuan mereka sebenarnya. Meskipun teringat akan peringatan guru untuk tidak menyentuh anak-anak tersebut, Saul merasa dilema karena ia melihat sang guru sebelumnya dalam kondisi berlumuran darah. Ia menyadari bahwa tidak ada ancaman fisik yang terlihat secara langsung di sekitar anak-anak. Namun membiarkan mereka terus berjalan dalam kondisi seperti itu dianggap sangat berbahaya bagi keselamatan mereka. Saat Saul mencoba untuk membawa anak-anak tersebut kembali ke tempat yang aman, sebuah serangan mendadak terjadi. Tanpa peringatan, Saul merasakan sakit yang luar biasa dan berteriak, karena merasa tubuhnya seperti ditusuk oleh sesuatu yang tidak terlihat. Orang-orang di sekitarnya menjadi panik dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Saul, serta siapa sosok yang telah melukainya. Dalam keadaan darurat tersebut, sebuah panggilan segera dilakukan menuju sekolah Walrus untuk melaporkan situasi yang semakin tidak terkendali ini. Sementara Saul hanya bisa meringis menahan luka yang ia derita secara tiba-tiba. Laporan darurat dari sekolah Walrus mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa seluruh siswa di sekolah tersebut mendadak tertidur pulas, dan 9 diantaranya kini sedang berjalan dalam tidur. Kabar ini menyebar hingga ke desa di bagian barat, di mana penduduk merasa kebingungan karena tidak mengetahui penyebab pasti dari fenomena aneh ini. Para orang tua mulai berteriak histeris karena menyadari anak-anak mereka berada di sekolah tersebut saat kejadian berlangsung. Kekacauan semakin bertambah dengan munculnya laporan mengenai makhluk buas misterius yang tiba-tiba menampakkan diri di dalam hutan. Melalui jaringan Den Mushi jarak jauh yang khusus digunakan di Elbaf, dilaporkan bahwa anak-anak tersebut kini sedang berjalan menuju cabang ke-8. Semua insiden ini terjadi secara mendadak bersamaan dengan kebakaran besar yang melanda, memicu kekhawatiran apakah anak-anak tersebut akan baik-baik saja di tengah kondisi yang kacau. Kepulan asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi dari kejauhan, menandakan skala kebakaran yang semakin membesar. Warga di cabang ke-8 mulai mempertanyakan keselamatan orang-orang di area tersebut. Di tengah kepanikan, beberapa orang mencoba memperingatkan warga lainnya agar tidak kehilangan akal sehat, terutama karena banyak dari mereka yang masih dalam kondisi mabuk saat situasi darurat terjadi. Seseorang berteriak dengan penuh kekhawatiran karena cicitnya yang bernama Ilva berada di lokasi berbahaya tersebut. Lonceng peringatan terus berbunyi dengan nyaring saat perintah diberikan untuk segera meluncurkan pasukan pemadam kebakaran. Peralatan pemadam api yang disebut SVAL mulai dikerahkan ke lokasi kejadian, dengan harapan besar dari seluruh penduduk agar pasukan tersebut mampu mengendalikan situasi dan menyelamatkan warga serta anak-anak yang terancam. Keadaan di permukaan Elbaf mendadak berubah menjadi horor saat sebuah guncangan hebat melanda wilayah tersebut. Para raksasa yang berada di sana tersentak dalam kebingungan dan rasa tidak percaya saat melihat sesosok raksasa berbaju zirah lengkap dengan helm tanduk terjatuh atau dihantam oleh kekuatan yang tidak terlihat di tengah hutan. Teriakan histeris dan suara kepanikan pecah seketika di antara kerumunan warga raksasa yang menyaksikan kejadian mengerikan itu. Mereka hanya bisa berteriak menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi, sementara kepulan asap dan kehancuran mulai menyebar di area pemukiman mereka, menciptakan pemandangan yang sangat kacau dan mencekam. Di balik kekacauan tersebut,
terungkaplah sosok-sosok misterius yang menjadi dalang di balik penderitaan para raksasa. Seorang pria bernama St. Summers, yang merupakan pemakan buah iblis iba-iba atau manusia duri, terlihat sedang menikmati jamuan makan dengan ekspresi yang sangat sadis. Ia tertawa terbahak-bahak melihat raut wajah para raksasa yang kesakitan saat tertusuk oleh duri-durinya, dan menyebut pemandangan itu sangat memuaskan. Dengan nada bicara yang kejam, ia mengutip ungkapan bahwa cinta itu bagaikan mawar dan duri, menjelaskan bahwa semakin besar rasa cinta para raksasa kepada anak-anak mereka, maka akan semakin kuat pula cengkeraman duri yang menyiksa mereka. Summers merasa sangat terhibur dengan permainan ini, membayangkan bagaimana para orang tua raksasa yang mencoba memeluk anak-anak mereka justru akan mencabik tubuh mereka sendiri. Ia sangat menantikan momen di mana mereka akan saling berkelahi setelah menyadari kenyataan pahit tersebut, sambil mengakui bahwa sensasi pembunuhan seperti ini sangat menggetarkan jiwanya. Percakapan berlanjut di antara para elit tersebut, di mana Summers merasa bahwa kematian yang disebabkan oleh cinta adalah sesuatu yang patut dinantikan. Ia kemudian berbincang dengan rekannya yang bernama Gunko, menanyakan rute mana yang ia gunakan untuk menggiring para korban. Gunko menjelaskan bahwa ia menggunakan rute tengah yang melewati beberapa titik penting seperti perpustakaan burung hantu, sekolah walrus, hingga ke arah pelabuhan di desa bagian barat. Namun, Gunko mencatat bahwa rute tersebut akan membawa mereka ke awan laut di dekat desa, yang berarti posisi mereka akan berada di tengah-tengah dan sangat mudah untuk diserang. Ia menekankan kenyataan pahit bahwa para raksasa tersebut akan terlalu tidak berdaya untuk bergerak. Di tengah diskusi taktis yang dingin itu, Summers tiba-tiba meminta garam kepada rekannya. Permintaan tersebut dijawab oleh sosok lain bernama St. Killingham, seorang pemakan buah iblis mistik Ryu-Ryu model Kilin yang memiliki kemampuan sebagai manusia pewujud mimpi. Dengan kekuatannya, ia memanifestasikan garam batu asbach berkualitas tinggi secara langsung dari mimpi. Killingham mengonfirmasi bahwa kemampuan inilah yang ia gunakan untuk menarik sosok-sosok iblis dari mimpi anak-anak raksasa tersebut, dan ia bisa melakukannya berkali-kali secara bersamaan. Sambil menikmati hidangan yang dianggap lezat namun berasal dari budaya yang aneh bagi mereka, mereka merencanakan untuk segera kembali ke tanah suci Mary Gyose setelah tugas mereka di Elbaf selesai. Killingham bahkan berujar dengan santai bahwa mereka seharusnya bisa membuat pelangi sendiri jika membawa seorang pelukis. Suasana makan siang yang tenang itu kontras dengan kekejaman yang mereka rencanakan. Summers merasa permainan ini terlalu mudah dan merasa kenyang. Meskipun ia sempat mempertanyakan apakah makanan yang ditarik dari mimpi memiliki kalori. Killingham tertawa dan memastikan bahwa makanan dari mimpi tentu saja 0 kalori. Namun, Gunko memperingatkan Summers agar tidak lengah karena ada masalah lain yang muncul. Ia melaporkan telah melihat sebuah kapal bajak laut berlabuh di desa, dan mengonfirmasi bahwa Yonko Luffy si topi jerami saat ini sedang berada di Elbaf. Meskipun ada ancaman besar dari Luffy dan fakta bahwa anak-anak raksasa sedang berjalan menuju lokasi kebakaran yang apinya menyebar sangat cepat, Summers menanggapinya dengan sangat dingin. Ia menyatakan tidak peduli jika anak-anak itu mati, karena mereka hanya perlu menggiring kloter anak-anak berikutnya jika hal itu terjadi. Sementara itu, kembali ke lokasi konflik utama, Pangeran Loki terlihat tertawa terbahak-bahak di tengah kobaran api yang dahsyat. Ia dengan sombong menantang Hajrudin untuk mencoba menghentikannya jika mampu, sambil menegaskan bahwa tidak ada satupun dari para raksasa yang memiliki kekuatan untuk mengangkat senjata bernama Ragnir. Hajrudin dan para prajurit raksasa lainnya bersikeras bahwa mereka tidak akan membiarkan penduduk di dunia matahari terluka akibat ulah Loki. Namun, Loki dengan sinis membalas bahwa luka dan kerusakan sudah tidak terhindarkan karena api telah menyebar luas. Dengan napas yang terengah-engah namun tetap penuh ancaman, Loki memberikan pilihan terakhir kepada para raksasa untuk menyerahkan senjata mereka dan membiarkannya pergi, atau menghadapi konsekuensi yang lebih mengerikan dari kemarahannya. Ketegangan di Underworld semakin memuncak saat Sanji mempertanyakan identitas monster raksasa yang baru saja bangkit tersebut. Salah satu prajurit raksasa memperingatkan bahwa kondisi fisik Loki sebenarnya sangat kritis akibat luka-luka lama yang dideritanya, dan ia bisa saja tewas jika tidak segera mendapatkan bantuan medis. Namun, bukannya merasa terancam, Loki justru tertawa terbahak-bahak sambil melontarkan ancaman keji untuk membantai semua orang lemah di dunia matahari.
Ia memprovokasi para raksasa dengan menanyakan apakah mereka akan membiarkan rakyat mereka mati akibat api yang terus berkobar. Menghadapi situasi yang semakin tidak terkendali, Hajrudin akhirnya meminta semua orang untuk menunggu, karena ia mulai memahami posisi sulit yang mereka hadapi.